Hanya karena minuman tersebut ditambahkan pucuk daun, susu, maupun daging buah, bukan artinya minuman kemasan tersebut sudah sehat 100%. Ini dia fakta-faktanya. Karena justru gimmick tersebut biasanya digunakan untuk menyembunyikan kenyataan yang sesungguhnya. Maksud saya adalah entah Anda sadar atau tidak, namun jenis-jenis minuman kemasan tersebut justru mengandung tambahan gula yang bisa lebih tinggi daripada minuman bersoda sekalipun. Bahkan ada beberapa minuman kemasan lokal yang gulanya bisa sampai 15% dan sampai saat ini belum ada regulasi untuk membatasi tambahan gula tersebut. Dan sadar atau tidak, mayoritas dari Anda yang selalu komplain dan paranoid dengan zat pengawet pada makanan kemasan, padahal zat pengawet pada minuman kemasan bisa sama banyaknya, serta dikonsumsi jauh lebih cepat dan lebih banyak karena bentuknya yang cair. Jadi, kalau dipikir-pikir lagi, ini adalah contoh kemunafikan dan kebodohan tingkat tinggi. Jangan juga pakai alasan yang penting tidak berlebihan, karena pada dasarnya kita tidak butuh gula tersebut. Karena selain tubuh kita bisa memproduksi sumber energinya sendiri, kita harusnya mendapatkan sumber energi lainnya dari makanan alami, yaitu sumber karbohidrat asli apapun jenisnya. Jadi akui, Anda sebenarnya kecanduan gula. Menurut survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2021, ada 47,9 juta penduduk Indonesia mengkonsumsi gula berlebih. Dalam sehari, rata-rata mereka mengkonsumsi 34,9 gram gula pasir, 4,4 gram kental manis, 4,1 gram gula merah, 3,3 gram kecap manis, dan berbagai macam jenis es 2,9 gram per harinya. Inilah bukti orang Indonesia gila gula. Diketahui dari total 4,1 juta penduduk dengan pengeluaran bulanan lebih dari 5 juta rupiah, 27,6% diantaranya terindikasi mengkonsumsi gula lebih dari 10% dari kebutuhan energinya. Sementara dari total penduduk dengan pengeluaran bulanan 2,5-5 juta rupiah, terdapat 27,1% yang mengkonsumsi gula berlebih dan berangsur turun seiring dengan pengeluarannya. Ini juga menjadi bukti bahwa orang Indonesia makin banyak uang, bukannya makin sehat, namun makin tidak terkendali pilihan dan pola makannya, alias makin rakus dan lapar mata. Dan ternyata menurut survei, penduduk Indonesia makin tua justru makin banyak konsumsi gulanya, padahal usia tersebut lebih rentan terkena penyakit kardiovaskular. Buktinya, pada kelompok usia kurang dari 15 tahun, hanya 15% penduduk kelebihan gula. Kemudian usia 15-24 tahun ada 16%, dan usia 25-34 tahun ada 17,5%. Angka ini terus naik hingga di usia 55-64 tahun, terdapat 21,6% penduduk kecanduan gula. Memang makin tua makin sulit diatur, makanya harus sehat dan sadar dari usia dini supaya jadi kebiasaan yang baik. Dan menurut analisis tim jurnalisme data harian Kompas, dari tahun 2005 sampai 2021, konsumsi makanan manis seperti roti tawar naik 3 kali lipat. Minuman berpemanis meningkat 35,2%, dan konsumsi minuman kopi manis bahkan meningkat 100% dalam periode yang sama. Tidak heran penderita diabetes makin lama makin muda umurnya dan bertambah jumlahnya. Data BPS yang sama menunjukkan masih ada 31,7% dari total 47,9 juta orang dengan konsumsi gula berlebih tidak punya jaminan kesehatan sama sekali. Ini artinya ada sekitar 14 juta jiwa yang menjadi beban berat bagi anggota keluarganya. Apalagi komplikasi dari penyakit tersebut banyak sekali dan biaya pengobatannya besar karena matinya lebih lama. Jadi, sudah kenyang sama data dan bukti nyata? Pertanyaannya, kapan mau berubah? Waktu sewaktu divonis dokter kena diabetes, stroke atau gagal ginjal? It's too late. Nyeselnya ampun-ampunan. Jadi berubahlah sekarang juga, mulai dari pilihan dan pola makanmu. Stop tambahan gula dan kalian akan melihat mujizat yang akan terjadi pada tubuhmu.